Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang dulu mempunyai budaya melarang anak kencing berdiri, sehingga kita sering mendengar pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, karena memang terdapat efek negatif dari kencing berdiri. Kencing atau bahasa halusnya buang air seni, ini sudah bukan suatu hal yang asing bagi umat manusia. Setiap manusia melakukan aktivitas ini untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme tubuh. Dalam melakukan aktivitas ini pun, kita dituntut melakukannya dengan benar dan sesuai aturan. Menurut hukum Islam, secara agama, kebanyakan orang yang biasanya kencing berdiri, kemudian mereka akan mendirikan sholat. Ketika akan ruku atau sujud, maka terasa ada sesuatu yang keluar dari kemaluannya. Itulah sisa air kencing yang tidak habis terpencar ketika kencing sambil berdiri. Apabila hal ini terjadi, maka sholat yang dikerjakannya tidak sah, karena air kencing adalah najis, dan salah satu syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Umumnya kita memandang ringan terhadap cara dan tempat buang air, mungkin karena pertimbangan waktu atau situasi dan kondisi yang mengharuskan terpaksa untuk kencing berdiri tanpa menyangka keburukannya dari sisi sunnah dan kesehatan. Dalam Islam sendiri, kencing sambil berdiri hukumnya adalah makruh, maka disunahkan kencing itu sambil duduk atau jongkok, mengingat hadis-hadis berikut ini. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa yang menceritakan kepadamu bahwa Rasulullah SAW kencing sambil berdiri, maka janganlah kalian membenarkannya, karena beliau kencing sambil duduk. Hadis riwayat An-Nasai, Ibnu Majah dan lainnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW melarang kencing sambil berdiri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan sesungguhnya telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, sungguh termasuk perbuatan yang tidak beretika bila kamu kencing sambil berdiri. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Husafah radhiyallahu anhu, ia berkata, sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW, atau ia berkata, sungguh Nabi SAW mendatangi tempat sampah suatu kaum, lalu beliau kencing sambil berdiri. Hadis riwayat Bukhari, An-Nasai dan lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW telah kencing sambil berdiri dikarenakan beliau menderita luka bagian bawah lututnya. Hadis riwayat Baihaqi. Imam Al-Qurtubi sungguh telah meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW telah kencing sambil berdiri itu karena beliau menderita luka di bagian bawah lututnya. Dan ucapan Aisyah dalam hadis tersebut menerangkan bahwa Nabi SAW selalu kencing sambil duduk, mungkin karena beliau sedang tidak ada uzur. Dengan memperhatikan hadis-hadis tersebut, maka ulama berfatwa dan disunahkan kencing sambil duduk atau jongkok agar air kencingnya itu tidak memercik kepadanya, dan dimakruhkan kencing sambil berdiri kecuali ada uzur. Jadi maaf, bukan begini, bukan kaki ini rata, tidak, bukan begini. Dengan cara kaki kiri di belakang, terus kemudian diletakkan di sini. Nanti saya ngadep ke sana, yang ini. Ini jadi seperti ini. Kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang, ini plek. Ini tidak boleh duduk gini. Jangan begini, ini najis semua. Terus kemudian yang kedua, kalau posisi seperti ini, maaf, seperti ini, maka kelep tadi posisinya seperti ini. Dia juntit begini. Tek. Sehingga setelah ini habis, dari kantong kencing habis, maka dia masih ada sisa di sini. Cara jongkoknya itu, ngerti gak? Jadi ini kiri, ini kaki. Jadi kita punya paha, ini pantat kita, ini diri di atas kaki kiri. Ini tegakkan. Begini cara buang air kecil. Setelah seperti ini buang air kecil, kita bungkukkan sedikit. Nah, boleh sekali-sekali kalau masih berasa ada, kita tukar posisi. Sekarang kita di kanan, kiri yang tegak. Tapi ini bukan posisi utama, bukan. Posisi utama yang tadi. Ditambah lagi dengan jari kita tekan bagian bawah sebelum bagian dubur di bawah ada. Kalau kita tekan, keluar lagi ke jari. Tekan sedikit. Yang ketiga, istibra. Apa istibra? Dehemnya bukan dehem dengan tenggorokan, bukan dehem dengan suara dada, dehem dengan perut. Menurut kedokteran, mungkin hal ini akan terkesan aneh, tapi di balik kesan aneh ternyata kencing dengan berjongkok bermanfaat bagi kesehatan pria. Di Swedia, pria dilarang kencing berdiri sebab pemerintah memandang ada banyak keuntungan yang diperoleh bila pria kencing dengan cara duduk di toilet.
Partai Sosialis dan Feminis di Swedia mengklaim bila pria duduk saat buang air kecil maka akan lebih higienis. Hal itu dapat mengurangi genangan air dan dianggap dapat mengurangi resiko kanker prostat dan meningkatkan kualitas kehidupan seks pria. Berikut ini manfaat buang air kecil dengan jongkok bagi kesehatan pria. Pertama, saat buang air kecil dengan posisi jongkok sempurna, kandung kemih akan tertekan dan memicu keluarnya seluruh urin dari tubuh tanpa sisa. Kandung kemih yang kosong dapat membantu mengurangi resiko kanker prostat. Untuk mengosongkan kandung kemih, saat buang air seni usahakan batuk-batuk kecil, supaya kandung kemih lebih tertekan dan urin bisa keluar semua. Kedua, biasanya saat buang air seni dengan posisi jongkok, sering disertai dengan buang gas. Dengan begitu, Anda telah membuang metabolisme tubuh berupa air dan gas. Kondisi ini sangat jarang terjadi bila Anda kencing dengan posisi berdiri. Ketiga, buang air kecil dengan posisi berdiri tidak akan menekan kandung kemih, sehingga masih ada urin yang tertinggal dalam tubuh. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan berbagai macam penyakit akibat masih tertinggalnya sisa metabolisme tubuh. Semakin banyak urin yang tersimpan dalam tubuh Anda, maka semakin meningkat pula resiko terkena batu kandung kemih. Kebiasaan orang kencing berdiri akan mudah lemah batin karena sisa-sisa air dalam pundi-pundi yang tidak habis terpencar menjadikan kelenjar otot-otot dan urat halus sekitar zakar menjadi lembek dan kendur. Berbeda dengan buang air jongkok, dalam keadaan bertinggung tulang paha di kiri dan kanan merenggangkan himpitan buah zakar. Ini memudahkan air kencing mudah mengalir habis dan memudahkan untuk menekan pangkal buah zakar sambil berdehem-dehem. Dengan cara ini, air kencing akan keluar hingga habis. Malahan dengan cara ini kekuatan sekitar otot zakar menjadi lebih terpelihara. Kalau kencingnya ndak beres, wuduknya pasti ndak beres. Kalau wuduknya ndak beres, sholatnya ndak beres.